sejahtera bagi kita semuanya dan selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Putri Nurlandari. Alamat rumah saya Dusun 9 Palu Kurau. Program studi saya Sistem Informasi. Asal fakultas saya STEMIK Triguna Dharma Medan. Nah, di sini saya akan membahas presentasi saya mengenai permasalahan sosial yang mengarah tentang COVID-19. Ada baiknya sebelum saya menjelaskan prestasi saya kepada audiens, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum lanjut ke topik utama kita, yaitu tentang permasalahan sosial yang mengenai atau menyangkut tentang COVID-19, saya akan memberitahukan terlebih dahulu faktor penyebab permasalahan sosial. Saya mengambil pendapat para ahli, yaitu menurut Swejono Swekanto dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, faktor ekonomi yang merupakan kemiskinan dan pengangguran. Kedua, faktor biologis yang merupakan gizi buruk dan wabah penyakit. Ketiga, faktor psikologis yang merupakan stres dan beban hidup. Keempat, faktor budaya yang merupakan kenakalan remaja, pernikahan, perceraian, dan pernikahan usia dini. Nah, di sini saya juga ingin menjelaskan atau memberitahukan pandangan tentang penyakit virus corona. Penyakit virus corona atau yang sering disebut dengan COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Sebagian besar orang yang tertular COVID-19 akan mengalami gejala ringan hingga sedang dan akan pulih tanpa penanganan khusus. Cara penyebaran virus ini, virus yang disebabkan oleh COVID-19 terutama ditransmisikan melalui droplet atau percikan air liur yang dihasilkan saat orang terinfeksi batuk, bersin, atau menghembuskan napas. Droplet ini terlalu berat dan tidak bisa bertahan di udara, sehingga dengan cepat jatuh dan menempel pada lantai atau permukaan lainnya. Anda dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus jika Anda berada terlalu dekat dengan orang yang sudah terinfeksi. Anda juga dapat tertular jika menyentuh permukaan benda yang sebelumnya disentuh dengan orang yang terinfeksi virus. Maka hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut Anda. Nah, di sini saya akan memberikan contoh tentang permasalahan sosial mengenai COVID-19, yaitu kemiskinan. Sebagai contoh, saat masa pandemi, membeli makanan baik di warung yang berlabel maupun kaki lima, kita pasti akan mencari tahu apakah bersih atau tidak, apakah pelayanan yang bersentuhan dengan orang yang terjangkit virus atau tidak, adakah petugas atau pelayanan yang mencuci tangan pada saat pengolah atau memproses makanan yang kita pesan atau tidak, sehingga timbul keraguan kita untuk membelinya. Sebab itu, bagian akan merasa penyusutan keuangan. Dan ada pula pekerja-pekerja yang diberhentikan. Nah, selanjutnya ada kejahatan, yaitu sebuah kondisi yang pada masa pandemi dan proses sosial yang menghasilkan perilaku sosial yang berbeda. Kejahatan bisa terjadi karena proses imitasi, pelaksanaan peran sosial, kompensasi, asosiasi, diferensiasi, konsep diri, identifikasi, dan kekecewaan yang agresif. Sebagai contoh adalah kriminalitas. Nah, berikutnya ada disorganisasi keluarga. Menurut psikolog klinis dan forensik, masalah keluarga yang muncul saat pandemi biasanya berawal dari masalah yang belum terselesaikan. Contoh, kita ada masalah yang belum selesai, seperti ada PR yang belum kelar ditambah beban
adalah generasi muda dengan fasilitas pendidikan yang tersedia. Ada juga kekurangan lapangan dan kesempatan kerja. Dan yang terakhir, kekurangan pengalaman dan merelevasikan atau mewujudkan pendapat, sikap, dan tindakan dengan kenyataan yang ada. Dan yang terakhir dalam permasalahan sosial mengenai COVID-19 yaitu perperangan, sebuah bentuk pertengkaran antara kelompok atau masyarakat termasuk negara yang pada umumnya diakhiri dengan suatu konflik. Peperangan yang berkepanjangan berdampak di semua aspek kehidupan, yaitu peperangan melawan masa pandemi. Bersihkan tangan dengan cairan pencuci tangan atau hand sanitizer. Ketika kita batuk atau bersin, tubuh akan mengeluarkan virus dari dalam tubuh. Jika virus itu mengenai dan terpapar ke orang lain, maka orang lain bisa terinfeksi virus yang berasal dari tubuh kita. Bagi yang memiliki gejala gangguan pernapasan, kenakan masker medis atau menyentuh wajah dan bagian-bagian seperti mata, hidung, dan mulut merupakan pintu gerbang bagi penyakit untuk masuk ke tubuh kita. Untuk menghindari terjadinya paparan virus ke orang lain, kita harus senantiasa menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Bagi Anda yang tidak merasa sehat seperti mengalami demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sesak napas, diminta untuk secara sadar dan sukarela melakukan isolasi mandiri di dalam rumah. Untuk menghindari terjadinya penularan virus dari orang ke orang lain ataupun kepada kita sendiri, maka dari itu kita harus membersihkan agar menjauhkan dari penyakit. Nah, itulah beberapa penjelasan saya mengenai permasalahan sosial yang mengarah tentang COVID-19. Oh ya, satu lagi, saya ingin memberitahukan dan mengingatkan untuk kita semua selalu jaga kesehatan ya, dengan cara mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Selama berada di rumah atau berkegiatan di luar rumah, pastikan kesehatan Anda harus tetap terjaga ya. Misalnya dengan cara berjemur di bawah sinar matahari pagi selama beberapa menit, mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi seimbang, dan melakukan olahraga ringan. Baiklah, sampai di sini presentasi saya mengenai permasalahan sosial yang mengarah tentang COVID-19. Sebelum saya mengakhiri presentasi ini, saya akan membuka sesi pertanyaan untuk Anda terlebih dahulu. Jika ada yang ingin ditanyakan, angkat tangan, sebutkan nama dan asal ya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas ketenangan Anda dalam mengikuti presentasi kali ini. Semoga dengan prestasi ini bisa menambah wawasan Anda. Dan apabila terdapat tutur kata saya yang kurang berkenan di hati Anda, mohon dimaafkan. Selamat siang semuanya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.